Aku akan membawa teman-teman berkunjung ke dapurku untuk membuat cemilan istimewa andalan keluarga, yaitu prol tape endulita ala Mak Nenin. Berikut bahan-bahan untuk membuat prol tape. Di situ ada yang utama adalah tape singkong yang telah dibuang sumbu tengahnya, lalu dihancurkan menggunakan garpu hingga lumat dan halus. Pastikan juga menggunakan tape singkong yang rasanya manis dan kualitasnya baik. Dalam resep prol tape ini saya menggunakan kurang lebih 350 gram tape singkong yang kualitas baik. Selain tape, saya juga menggunakan tepung terigu protein sedang atau kita bilang tepung terigu serbaguna. Nah, jangan lupa sebelum digunakan tepung terigunya diayak lebih dahulu. Kemudian ada selain tepung terigu yang sudah diayak dan ditaruh di wadah plastik. Susu bubuk, gula, telur. Nah, di sini telurnya saya menggunakan telur ayam ras kurang lebih 6 butir dengan ukuran sedang, dan usahakan dalam membuat prol tape menggunakan telur yang masih segar. Selain telur ada juga tepung maizena. Di sini saya pakai tepung maizena yang gambarnya jagung. Kemudian ada emulsifier ya. Kemudian saya juga menggunakan butter yang sudah saya lelehkan dengan cara ditim. Ada gula, ada keju, ada susu bubuk, juga ada kismis, ada essence vanilla atau Vieko, kebetulan stoknya di rumah. Kemudian pakai kismis hitam, pakai keju cheddar yang diparut kurang lebih 1 blok atau 175 gram. Nah, ini kismisnya jangan lupa direndam dulu. Nah, ini peralatannya perlu baskom, mixer, cetakan kuenya. Di sini saya pakai loyang tulban, juga loyang yang biasa, atau mau pakai bongkar pasang juga bisa. Tapi ini karena mau saya bagi dua, saya nggak pakai. Nah, kemudian saya juga pakainya open hook yang kecil ya. Sebelum membuat kue, kita olesi loyang tulban dengan mentega, kemudian taburi tepung secara merata di sekeliling loyang tulban tersebut. Tujuannya supaya ketika kuenya matang, kita lebih mudah mengeluarkannya dan tidak lengket di dalam loyang tersebut. Selesai dioles, jangan lupa nyalakan kompor dan taruh oven di atas kompor dengan api yang sedang. Di sini saya menggunakan suhu 180 derajat Celcius.
Sambil menunggu oven panas, kita mulai pembuatan kuenya ya. Yang pertama, pecahkan 6 butir telur ke dalam baskom, kemudian beri gula pasir. Setelah itu ambil emulsifier dan kurang lebih gunakan 1 sendok teh. Saya malah pakainya cuma setengah sendok teh karena supaya kuenya lembut. Untuk pengemulsi kue, teman-teman bebas mau pakai merek apa aja, bisa pakai Ovalet, pakai TBM, atau apapun yang ada di pasaran. Setelah itu mixer semua bahan tadi sampai hasil menjadi kental berjejak. Waktu mixernya saya stranger to pain. Yang jelas ketika kita mix itu sudah mulai berjejak gitu, seperti ada jejak. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? My heart, kembali dengan speed my yang love, supaya my life, vanili dan susu tadi the pride. adonan yang It's hard to fight, to fight goodbye.
lagi 3 tahap, tidak langsung di mixer semuanya. Kemudian susu, karena jumlahnya sedikit saya masukkan semua terakhir, juga tepung maizenanya juga terakhir. Setelah itu kita akan mixer kembali dengan kecepatan rendah lagi seperti tadi waktu awal mixer. Pakai butter. Setelah itu aduk balik sampai butter leleh tadi menyatu dengan adonan yang ada. Pastikan ya jangan ada yang tertinggal sampai di dasar-dasarnya, harus diaduk sampai aduk terus-menerus sampai benar-benar tidak terlihat lagi ada genangan butter cair ya teman-teman.
ini sudah merata, lalu masukkan keju sebagian. Tadi saya taruh seperempat aja ya. Ini kemudian kejunya aduk merata supaya tercampur di adonan. Lalu setelah keju kita masukkan lagi juga sebagian kismis, aduk rata kembali. Aduh, sepertinya susah ya sambil merekam sambil ngaduk begini. Lalu masukkan kembali kismis lagi yang tadi sudah kita rendam sebelumnya. Setelah masuk kismis, kita akan aduk merata kembali. Terakhir, masukkan kembali sisa keju dan kismis tadi. Jadi di sini saya benar-benar menggunakan banyak kismis dan keju ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat. Ambil loyang tulban, oles kelilingnya dengan mentega atau kalau bisa yang tebal ya. Lalu taburi juga tepung terigu di semua sisi dalam loyang tulban tersebut sebelum kita masukkan adonan. Nah, seperti ini adonan yang sudah kita masukkan ke dalam loyang tulban. Setelah itu taburi kembali dengan keju di atasnya untuk toppingnya. Kemudian kalau masalah topping sebenarnya selera ya, kalau sukanya banyak ya silahkan. Kebetulan kami penyuka keju, jadi emang banyak toppingnya, kejunya emang dikasih banyak sekali. Selain itu kismis. Saya itu paling suka sebenarnya
sisa adonan roll tape tadi. Nah, kita masukkan adonan terakhir ini ke loyang yang kedua ya. Nah, ini jadinya teman-teman, adonan terakhir yang kita masukkan di loyang kedua seperti ini. Sebentar akan kita masukkan oven karena menurut perhitungan waktu sih yang kita panggang pertama seharusnya sudah matang saat ini. Yuk kita cek dulu ya. Nah, ini sudah matang roll tape kita yang pertama ya. Nah, ini sampai kismisnya kering sekali. Aromanya wangi sekali. Perpaduan antara tape, vanili, keju menghasilkan aroma yang sangat menggoda selera. Kita tunggu sejenak. Ketika sudah dingin dan uap panasnya sudah hilang semua, nanti akan kita balik. Nah, ini dia hasilnya panggangan roll tape kita yang pertama. Kalau dilihat sepintas seperti cake tape, tetapi teksturnya lebih lembut dan lebih moist, dan rasanya itu seperti semi puding tape panggang, tapi ada tekstur cake-nya juga, jadi unik sekali rasanya. Dan yang jelas makan satu potong gak cukup deh, pasti pingin nambah lagi. Yuk teman-teman, saya icipi dulu ya roll tape buatan saya. Ini roll tape yang kedua juga sudah matang, bahkan sudah dingin, sudah saya keluarin dari loyang dan dipotong-potong. Rasanya itu ulala, teman-teman bisa lihat ya bagaimana tekstur roll tapenya, banyak sekali kejunya.
dan kaya sekali aroma dan rasa. Jadi nggak sabar deh pengen cepet-cepet ngemil prol tape andalan keluarga ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resep yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.